ntar digoreng. Kalau nggak direndam malah ini kentangnya jadi jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss NN alias Nani Purwati, biasa dipanggil dengan sebutan. Ya, berjuang melawan kezaliman Belanda. Dia tidak cerita yang cerita itunya ya, bahwa karena dulu ayahnya adalah kombatan Inggris, kemudian dia maunya pensiun tapi Belandanya takut, makanya disingkirkan gitu ya. Lalu dalam cerita-cerita lainnya dibikin sedemikian dramatik seakan Belanda solid, saudara ya. Nah, termasuk juga dengan cerita-cerita perjuangan Diponegoro. Belanda memenangkan Diponegoro itu dengan baik, saudara. Tapi Sultan Jogja yang ketakutan, saudara ya. Makanya kan coba lihat ya, kalau Sultan Jogja itu mendukung perjuangan Diponegoro, ya mungkin keturunan Diponegoro itu diharapkan masuk keraton Jogja, ya kan? Dan siapa yang menyerahkan Diponegoro itu, saudara? Ini adalah sebelum konsumsi BYD dari ini adalah aku seperti Ya, berjuang melawan kezaliman Belanda. Dia tidak cerita yang cerita itunya ya, bahwa karena dulu ayahnya adalah kombatan Inggris, kemudian dia maunya pensiun tapi Belandanya takut, makanya disingkirkan gitu ya. Lalu dalam cerita-cerita lainnya dibikin sedemikian dramatik seakan Belanda solid, saudara ya. Nah, termasuk juga dengan cerita-cerita perjuangan Diponegoro. Belanda memenangkan Diponegoro itu dengan baik, saudara. Tapi Sultan Jogja yang ketakutan, saudara ya. Makanya kan coba lihat ya, kalau Sultan Jogja itu mendukung perjuangan Diponegoro, ya mungkin keturunan Diponegoro itu diharapkan masuk keraton Jogja, ya kan? Dan siapa yang menyerahkan Diponegoro ini, saudara? Yang menyerahkan keraton Jogja sama anak buahnya sendiri, orang-orang Islam ini. Balik lagi, siapa yang menyerahkan Cut Nyadir, saudara? Siapa yang menyerahkan Cut Nyadir kepada Belanda? Orang-orang Aceh sendiri yang berkhianat. Sultan-sultan Aceh ini sendiri, saudara. Iya kan? Serem ya? Serem, saudara. Orang-orang Islam ini yang menjual kalian kepada Belanda. Orang-orang Islam inilah yang merusak Nusantara, saudara. Itu fakta. Anda mau terima mau tidak, orang-orang Islam inilah yang merusak Nusantara dan sekarang yang merusak Indonesia, saudara. Itu Anda mau terima mau enggak, saudara, itu kenyataannya. Kita lihat ya, zamannya Majapahit, saudara ya. Dua kali, saudara, Mongol menyerang, ya kan? Dua kali, saudara, gagal. Ya, saudara tahu siapa yang menemukan mesiu, saudara? Mongolia itu menyerang itu punya mesiu loh, saudara. Punya meriam. Bukan cuma pakai pedang, bukan cuma pakai tombak. Mereka punya mesiu, mereka punya meriam, saudara. Ya, dua kali serang ke Majapahit gagal. Ya kan? Dua kali. Kenapa bisa gagal, saudara? Diusir. Yang kedua malah tragis ya. Penyerangan yang kedua itu Gajah Mada itu, ya, dia kejar sampai ke Campa, saudara. Campa ini sekarang ini Kamboja. Anda bayangin bahwa Nusantara kerajaan Majapahit itu sampai ke Campa, saudara. Seluas itu sampai wilayah Campa itu ditaklukkan, saudara, yang tadinya menjadi wilayahnya
besar dari Majapahit, ya bisa kalah, saudara. Kan aneh, Anda kepikir nggak? Tetapi Anda lihat ya, ketika Belanda masuk, ya, abad ke-15 berarti kan, abad ke-16 malah ya, setelah 1500, abad ke-15 lah ya, abad ke-15. Mengapa kerajaan Demak atau Mataram ya, Ternate, Tidore, kerajaan Panjang atau Pajang ya, terus mana kerajaan lagi saudara, Makassar gitu ya, Aceh, Sultanan ya, bukan kerajaan, kesultanan. Mereka semua bisa kalah, kecuali Bali. Bali itu baru kalah itu terakhir ya, waktu Puputan itu ya, waktu perang Puputan itu ya. Tapi sebelumnya Bali nggak pernah dikalahkan. Tapi kenapa Demak ini semua bisa dikalahkan? Kalau kita cerita Ambon, Papua, ini nggak ada Minahasa, ini nggak ada perlawanan saudara. Karena mereka berdagang. Kenapa tidak ada pertumpahan darah di Ambon, di Minahasa, dan di Papua? Malah mereka kirim orang, penil itu kan. Anda kebayang enggak? Lalu apakah Belanda ini benar-benar menjajah, saudara? Ini adalah konsep yang keliru, saudara. Framing. Lalu Belandanya minta maaf untuk bukti bahwa Belanda menjajah. Nah itulah orang Indonesia tolol. Ya, kalau orang minta maaf dibilang salah.